Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para sesepuh bini sepuh, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah masjid Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung akhir Ramadan kita masih diberi karunia dan fadl Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, dan hati kita masih dilembutkan oleh Allah memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan, insyaallah kurang 2 hari, apa setengah hari? Hari ini hari yang ke-29, 28. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan dengan akhiran husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali urun rembuk. Kalau niki mboten saged ceramah urun rembuk mawon. Sungkan kalian guru-guru kula. Banyak asatidah di Masjid Ramadan ini. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mendahului ucapan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini mari kita bersama-sama membersihkan hati kita. Saya mohon maaf lahir dan batin karena pada suatu saat di zaman Nabi, ketika Nabi itu memulai ceramahnya, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jika hari ini ada seseorang yang hatinya itu masih ada kedengkian, jika hari ini hatinya tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta dan kasih sayang, masih memiliki sebuah kesalahan kepada saudara-saudaranya, orang tuanya, keluarganya, mohon Anda meninggalkan tempat ini. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami berharap kepada para jamaah dhuyufur rahman membuka kelapangan dada di antara kita bersama agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Padahal tadi pagi panjenengan semua memasuki rumah Allah ini mendahulukan kaki kanan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika hati kita memasuki rumah Allah itu tidak bersih, masih ada ganjalan-ganjalan psikologi,
masih ada dendam dan dengki di antara saudara-saudara kita, itu akan menghambat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna rahmati la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada sebuah komunitas kaum kalau di dalam kaum itu masih ada orang yang memutuskan cinta dan kasih sayang, di dalam hatinya masih ada kedengkian-kedengkian, tidak ada kelapangan dada memaafkan di antara saudara-saudaranya. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir Ramadan ini kita pun harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak kembali kepada titik nadir seperti orang-orang yang tidak dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan bisa melaksanakan amal ibadah ini berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Capaian-capaian ibadah kita di bulan Ramadan itu nanti ada dua tipologi. Ada orang yang mencapai puncak spiritualnya di bulan Ramadan, yaitu dia dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul jannah. Orang-orang yang demikian itu adalah masuk kelompok ashabul yamin dan masuk kelompok al-faizin. Kelompok yang kedua adalah orang ketika mengakhiri Ramadan itu dalam kejatuhan, asfala safilin. Dia masuk kelompok amilatun nasibah, ahlun nar, ashabus simal. Dia masuk kelompok orang-orang yang muflis. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli surga itu. Ahli surga adalah orang-orang yang masuk kelompok orang-orang yang beruntung. Dan sebentar lagi, di awal Syawal tidak ada ucapan lain kecuali ucapan yang paling indah dalam kehidupan kita. Tidak ada ucapan kotor, tidak ada ucapan yang mengandung dosa. Kecuali permohonan maaf dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jalallahu minal a'idhina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bihair. Ucapan yang demikian itu adalah menunjukkan sebuah kerinduan kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita mencapai sebuah puncak spiritualitas dalam ibadah Ramadan ini. Lalu bagaimana caranya kita mencapai sebuah puncak spiritualitas ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini? Ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Terus terang di akhir Ramadan begini, kalau kita mengandalkan tubuh kita itu sudah lelah. Tapi jiwa kita menjadikan hidup kita itu akan menjadi lillah. Kita rubah kelelahan-kelelahan yang ada di dalam tubuh kita
kita dorong dari hati nurani yang paling dalam, kelelahan berubah menjadi kelilahan dalam kehidupan kita untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ada potongan ayat di dalam surat 2 ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat ini kalau kita fahami lebih dalam, memiliki sebuah kandungan makna yang amat dalam sekali. Bukan hanya ayat ini, bukan hanya menyempurnakan bilangan puasa, bukan sekedar mencukupkan, tapi bagaimana di akhir Ramadan itu betul-betul ibadah kita Ramadan itu mencapai sebuah puncak kesempurnaan. Walitukmilul iddah. Ikmal itu adalah dari kamilah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang mulia di bulan Ramadan. Pertama, sangat indah kita sempurnakan Ramadan ini dengan itikaf. Dengan itikaf. Jadi kalau Ramadan itu kita sempurnakan dengan itikaf 10 terakhir Ramadan, maka Ramadan kita mencapai sebuah puncak. Nanti ada sebuah lompatan spiritual pasca Ramadan ketika seseorang itu mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, mendapatkan sebuah kenikmatan, dianugerahi, ditentukan kembali oleh Allah, diputuskan segala perkara kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mencapai sebuah lompatan spiritual pasca Ramadan nanti. Dan hakikatnya Ramadan ini adalah 1 bulan untuk 11 bulan mendatang. Kesuksesan kita di bulan Ramadan itu bukan diukur di waktu bulan Ramadan ini, akan tapi minimal diukur 11 bulan mendatang, sukses dan tidaknya. 1 bulan untuk 11 bulan mendatang sampai Ramadan akan datang lagi. Bukankah orang haji itu dikasih fasilitas oleh Allah yang mulia, wukuf di Arafah? Ketika seorang ibadah haji tidak wukuf di Arafah, maka ibadah hajinya adalah batal dan tahun depan akan mengurangi kembali. Terasa sempurna ibadah puasa kita ini kalau kita menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan dengan iktikaf, berintim mesra, munajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba-Mu yang berlumuran dosa, ya Rabb. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku, ya Rabb, kecuali Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosaku, ya Rabb. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsir. La yaghfiru dzunuba illa anta. Maghfiratan min indik. Warhamni ya Rabb, warhamni ya Rabb. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini akan sirna beberapa hari lagi. Di luar Ramadan tidak ada malam 1000 bulan. Hanya Ramadan, fasilitas Allah yang diberikan kepada umat Muhammad, dan ini adalah sebuah misteri rahasia Allah. Kenapa dikasih kerahasiaan oleh Allah? Agar kita termotivasi menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Yang kedua, kita mengendapkan, menyempurnakan bilangan puasa kita. Rasul itu sering-sering mengakhiri Ramadan 29 hari. Kalau hilal tidak kelihatan, Rasulullah mengendapkan, mencukupkan 30 hari. Dan alhamdulillah menurut informasi kita nanti Syawal bareng-bareng. Dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan umat, menjadi kuntum khaira ummah
Jadi umat yang unggul. Ketika kita bercerai-berai, maka kekuatan kita akan hilang. Maka kita bangun wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berbeda itu biasa, namun pertengkaran itu yang menyebabkan kita ini mengalami sebuah kelemahan-kelemahan. Hanya orang yang mendapatkan rahmat petunjuk Allah, orang yang bisa menyikapi perbedaan sebagai rahmat Allah, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab-hijab kotoran-kotoran yang ada di dalam dadanya itu dihilangkan oleh Allah, maka orang itu akan berlapang dada. Sempurnakanlah ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah bukan sekedar zakat fitrah, tapi ada sebuah siklus kemanusiaan yang luar biasa. Karena di akhir Ramadan, itku minan nar. Awal Ramadan, awalu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itku minan nar. Bagaimana kita membebaskan saudara-saudara kita yang sengsara? Bagaimana membebaskan orang yang tidak memiliki sebuah kebahagiaan, yang hilang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat? Itu harus kita bebaskan. Itu misi akhir perjalanan orang-orang yang mencapai puncak spiritualitas di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Ramadan, orang-orang miskin banyak datang kepada orang-orang kaya. Orang miskin banyak mendekat kepada orang-orang kaya. Namun di bulan Ramadan, siklus itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya butuh kepada orang fakir miskin. Di luar Ramadan, orang miskin butuh orang kaya. Di bulan Ramadan, kaya butuh kepada orang-orang miskin. Kalau kita menjadi orang kaya, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang fakir miskin datang ke rumah kita, apa itu yang meminta-minta ataukah tidak meminta-minta? Kalau orang fakir miskin datang ke rumah kita tidak meminta-minta, berarti orang miskin itu masih memiliki kehormatan dan harga diri. Kalau ada orang miskin minta-minta kepada kita, itu juga adalah bukan minta harta orang yang kaya itu, namun orang miskin itu adalah minta harta dia, karena harta dia dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang kaya itu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Sesungguhnya di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak pasti bagi orang-orang yang meminta maupun tidak minta-minta. Jadi kelapangan dada kita perlu. Ketika orang datang ke rumah kita, pada hakikatnya orang itu adalah mengambil haknya. Karena ada harta dia yang dititipkan kepada dia. Maka kita harus husnudzan, tidak boleh suudzan. Bersedihlah kita sebagai seorang muslim kalau beberapa hari atau beberapa bulan tidak ada orang yang datang ke rumah kita. Bersedihlah ketika beberapa hari, beberapa bulan tidak ada orang yang minta-minta di depan pintu rumah kita. Hakikatnya orang yang datang ke rumah kita itu adalah akan membersihkan harta kekayaan kita. Dengan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100.000 rupiah, maka itu akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika hanya kita bersihkan, maka harta kekayaan kita bersih, menjadikan harta kekayaan kita menjadi barokah, ziyadatul nikmah, ziyadatul sa'adah, ziyadatul khair, tambah kenikmatan, tambah kebahagiaan, tambah kebaikan kehidupan kita. Setiap harta yang kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain, bukan proses pemiskinan, namun itu adalah sebagai proses penyuburan harta kekayaan kita. Tidak ada ceritanya orang yang dermawan jatuh miskin, namun fakta menunjukkan
bahwa orang yang dermawan itu senantiasa akan digerojok rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita bersama. Tidak ada orang yang luman itu miskin, tidak ada. Tapi orang yang luman, orang yang dermawan itu disukai oleh Allah, disukai manusia, dan bisa mengantarkan orang itu ke surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah bapak-bapak yang terlibat menjadi panitia Idul Fitri. Tidak semua orang dipilih oleh Allah menjadi panitia Idul Fitri. Panjenengan dipilih oleh Allah untuk berdekat-dekat dengan orang fakir miskin. Di bulan Ramadan orang kaya dengan zakat fitrah. Yang paling afdol di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Orang kaya itu datang kepada fakir miskin. Satu, zakat fitrah itu adalah mensucikan puasa kita. Barangkali ada kotoran-kotoran yang tidak sengaja. Mungkin ringannya bibir dan indahnya telinga mendengarkan sebuah bunyi-bunyi yang kotor, itu bisa menjadi cacatnya puasa kita. Maka kita bersihkan dengan zakat fitrah. Tuhlatan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Membersihkan kotoran puasa kita dan memberi makan fakir miskin, dengan harapan pada saat Idul Fitri tidak ada yang minta-minta. Dengan harapan itu, kata Nabi, ikut merasakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kaya. Namun dalam realitasnya, saat Idul Fitri pagi hari, berpanjangan ke kota, banyak orang yang melakukan demonstrasi kemiskinan. Demonstrasi kemiskinan itu apa? Banyak minta-minta kesempatan. Padahal Nabi dengan harapan pada hari raya itu nanti saat orang kaya bahagia itu, orang miskin juga merasakan kebahagiaan. Pagi harinya tidak ada yang minta-minta. Maunya Rasulullah begitu, berbagi kebahagiaan. Idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Memasukkan rasa senang kepada hati orang-orang yang beriman. Yang kedua, kalau datang kepada fakir miskin, saya iri dengan Pak Haji Ridwan dan teman-teman Pak Haji Uriban. Biasanya Idul Fitri begini ini berbagi kepada fakir miskin. Dengan Pak Sugeng ke Malang Selatan, menjumpai orang-orang fakir miskin. Tapi terhormat mana orang fakir miskin ketika zakat kita panggil, dan ketika orang kaya mengantarkan sendiri kepada orang fakir miskin? Kalau kita panggil, maka kita menjadikan orang miskin itu tidak punya harga diri. Kalau kita antarkan langsung, kita terimakan, maka kita masih memiliki rasa kemanusiaan bahwa orang miskin dalam kondisi apapun masih punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan masih ada. Lalu kita datang kepada fakir miskin, kita berikan sendiri. Bahagia itu sekian tahun tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang kaya. Namun saat itu dikunjungi oleh orang kaya, betapa bahagianya. Gini. Kalau panjenengan lama tidak pergi ke keluarga gitu, orang miskin gitu, ngomongnya apa? Masya Allah tumben ono opo iki. Kok sampean teko gitu. Bingung gitu, saking bahagia. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling indah lagi, kalau dia itu terdolimi, doanya itu mustajabah.
Mustajab doanya orang itu. Kalau nggak percaya, kalau lama kita tidak datang kepada orang miskin, ya datang kita beri sesuatu, doanya luar biasa. Saat doakan kamu sehat, walafiat, rizkimu tambah banyak. Tinggal kita amin, amin. Ya Pak Sugeng ya, kemarin panjang setelah akad kan gitu ya, didoakan. Belum lagi saking senengnya panjenengan pulang, kita pulang, maka kita dibawahi macam-macam itu. Dibawahi apa mohon? Seadanya di rumah, saking senengnya itu. Ya barangkali ono telur, kalau ono telur, barangkali ono kambing, yuk dibawakan kambing gitu ya. Saking senengnya Pak. Loh iya toh Pak, saking senengnya. Masya Allah. Nah ini Bapak, kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita ini orang kaya butuh kepada orang fakir miskin. Seandainya orang miskin itu tidak mau menerima zakat kita, coba panjenengan bayangkan. Semuanya menangis karena saat itu pintu sedekah, pintu zakat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jangan tinggalkan fakir miskin. Innama tunsaruna farzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya orang-orang kaya itu banyak ditolong oleh orang-orang yang fakir miskin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat itu tadi, bahwa kita menyelesaikan puasa itu bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Dapat hidayah dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita nggak bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita tidak menjadi orang beriman, nggak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak bisa beriktikaf, tidak bisa zakat fitrah, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan biasanya kalimat syukur itu di luar Ramadan dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Namun di bulan Ramadan diakhiri syukur kita itu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syukurnya dimulai dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di balik takbir di malam Idul Fitri, di balik ucapan Allahu Akbar hampir sama dengan takbiratul ihram. Hampir sama dengan orang yang memakai ihram. Saat itu rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jumawa, jangan sombong. Maunya Allah begitu. Namun sering-sering malam Idul Fitri masjid kita kosong. Masjid-masjid kosong kecuali masjid Ramadan. Insya Allah penuh, jamaah isanya seperti jamaah tarawih. Mudah kerendahan hati Bapak, kerendahan hati, Masya Allah. Nah di sini Bapak-bapak, ketika orang itu sudah mencapai puncak spiritual, itu seperti ini gambaran karikatur saya. Pertama, inilah sebuah integritas pribadi orang yang shaim, puasa itu. Keluaran orang puasa itu ya seperti ini. Sasaran puasa itu adalah hati, takwa. Sasaran puasa itu hati, la'allakum tattaqun, itu adalah hati. Maka Nabi mengatakan, "Mayal taqwa ya Rasulullah, hahuna, hahuna, hahuna." Takwa itu di dalam dada kamu, di dalam dada kamu, dalam dada kamu. Takwa itu letaknya di hati, bukan di kepala. Berarti ketika hati kita ada Allah, maka hati kita ini ada surganya.
Maka capaian ibadah puasa itu hati, berarti puncak spiritual kita itu adalah ketika kita menyelesaikan ibadah Ramadan, berarti hati kita ini sudah ada hati surgawi, karena hati kita ini ada Allah. Ketika hati kita ini ada kalimatul haq, maka yang dikonsumsi adalah halalan thayyibah. Ketika yang dikonsumsi itu adalah halalan thayyibah, maka ada namanya hayatan thayyibah. Ini ceramahnya Prof. Heri. Ketika hati hidup hayatan thayyibah, Ibnu Abbas mengatakan hayatan thayyibah itu adalah hidup penuh dengan indikator-indikator surgawi. Kalau sudah begitu, hayatan thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dimulai dengan kalimatul haq. Ketika hati kita ada Allah, maka lisan kita mudah kita gerakkan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika hati kita tidak ada Allah, maka kita jatuh kepada asfala safilin. Hati kita menjadi hati yang kotor. Maka disitulah adalah orang yang tidak disukai oleh Allah. Ketika kotoran hati itu adalah kita bersihkan, maka orang itu disenangi oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa yang bisa mengantarkan orang tidak menuju kebahagiaan? Umul khulata. Ada 3 penyakit hati yang harus kita bersihkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga harus kita waspada. Pertama adalah al-kibir, sombong. Yang kedua adalah al-khirsu, adalah rakus. Yang ketiga adalah al-hasad. Ketika kita menyimpan di hati kita 3 penyakit ini, tidak akan bisa mengantarkan orang ke surga. Iblis berubah, dikutuk oleh Allah karena sifat sombong. Adam dari surga keluar ke dunia itu karena al-khirsu, rakus. Coba panjenengan bayangkan, kita belum di surga. Kalau ada punya penyakit al-khirsu, maka tidak akan bisa mengantarkan menuju sebuah kebahagiaan. Kata orang bijak, 1 dunia cukup bagi orang yang tidak punya penyakit rakus. Namun sekian dunia tidak cukup bagi orang yang rakus. Apalagi hasad jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka itu adalah sebagai sumber konflik dalam kehidupan kita. Ketika hati kita ada Allah, maka di sini ada husnul dzan. Ini adalah tugas kehambaan Abdullah, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka ketika begitu pikiran kita menjadi husnul dzan, yaitu baik sangka kepada Allah. Orang yang baik sangka kepada Allah, dalam realitasnya dia punya ilmu, maka dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia mampu menyatukan hati dan pikirannya lalu menjadi orang yang cerdas. Dimulai dari kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kemudian tangannya itu adalah mudah digerakkan menuju sesuatu yang baik. Ngapunten Bapak Ibu. Ihsan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ketika hati ada Allah, pikiran itu adalah husnudzan, maka tangan mudah digerakkan, mudah menyelamatkan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah mampu menyelamatkan, mendamaikan orang lain dengan lisannya dan tangannya, yaitu senantiasa berbuat ihsan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan menanamkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, jangan risau hinaan orang, jangan risau dicacat orang. Ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan, ketika dipuji orang, jangan risau dipuji orang, andalkanlah Allah. Andalkan Allah. Innama nut'ikum liwajhillah la nuridu wala syukura.
Wala nuri ja'an wala syukura. Aku memberi makan kepada orang lain itu adalah untuk mencari keridhaan Allah, tidak minta balasan dan tidak minta ucapan terima kasih. Biasa Bapak Ibu, orang yang melakukan kebajikan mesti ada yang ngacak. Mestinya kita tidak begitu. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau ada orang melakukan kebajikan, hati kita tertata, kapan saya bisa melakukan seperti dia. Jadi kebajikan diungguli dengan kebajikan. Jangan kebajikan dicacat dengan kebajikan. Gak usah risau, tetap saja melakukan kebajikan. Orang yang melakukan kebajikan tidak akan jatuh derajatnya. Tidak akan jatuh derajat. Tetap jalan karena orang melakukan kebajikan itu bersama Allah. Dijaga Allah, dilindungi oleh Allah. Kalau kita melakukan kebajikan mengandalkan manusia, tidak akan bertahan lama. Karena hati kita itu tidak ada Allah. Ketika hati kita ada Allah, maka setiap aktivitas hidup kita sekecil apapun, maka Allah menyertai kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi etos kehidupan kita. Sekecil apapun. Kalau kita berinfak 1.000 rupiah dicacat orang biasa, nggak usah, besok tingkatkan. 100.000 rupiah dicacat lagi, ditingkatkan. Bukan karena dia, tapi kita adalah karena Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung menuju ke sini aja Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini sebuah renungan dalam kehidupan kita. Saya ambil dalam surat 23. Ayat 61. Ketika kita amalan-amalan surga sudah di bulan Ramadan itu, kita memiliki kerendahan hati mestinya. Ada amilatun nasibah, takut amal-amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Sebab ketika turunnya ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang berbuat baik kok masih ada wajilah. Wajilah itu getaran, takut amalnya itu enggak diterima oleh Allah. Apakah orang itu minum khamr ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya ibnati Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli." Apakah mereka itu minum khamr, berzina, atau mencuri ya Rasulullah? Kok ada wajilah di dalam hatinya? Tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, justru mereka itu adalah orang yang sholat, mereka itu adalah orang yang puasa, tapi mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut amal-amalnya itu adalah ada cacatnya. Amal-amal ada cacatnya. Nah, kalau sudah amal ada cacat, itu menjadi amilatun nasibah, kehilangan ruh amal, kehilangan sebuah keikhlasan. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mudah-mudahan amal kita semuanya mendapatkan sebuah keridhaan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah Bapak Ibu puncak spiritual kita. Kita di akhir Ramadan sudah mencapai puncak surgawi. Puncak surgawi. Nah, moga dipertahankan pada Ramadan nanti, yaitu apa? Jadi pertahankan nilai-nilai surga itu. Qiyamul lailnya, kemudian zikir, istighfarnya, sedekahnya, berbuat ihsan kepada orang lain dipertahankan. Jangan sampai seperti yang disinaril oleh Allah di surat 16 ayat 92, jangan sampai seperti seorang wanita yang memintal benang dengan kuatnya kemudian hilang satu persatu. Apa? Mulai malam Ramadan hilang apa biasanya? Sampun capek? Ya mulai salat jamaah Isya. Kemudian yang kedua apa? Mudik. Nah, mudik itu juga memerlukan energi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai hilang. Nah, akhirnya Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang
yang rugi dalam kehidupan, dan akhirnya kita masuk kelompok orang muflis. Bapak Ibu, dosa ketuhanan kita insya Allah Allah mengampuni. Yang paling berat adalah ini. Kenapa Bapak Ibu? Pernah memaki orang, pernah menuduh orang, pernah memakan harta kekayaan orang, belum terselesaikan, maka itu hak Adam. Ini hak Adam yang paling berat. Nah, mudah-mudahan kita pertahankan ketuhanan kita dan kemasukan kita. Karena apa? Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jangan sampai apa? Hak-hak Adam itu belum terselesaikan. Segeralah mendekat kepada saudara-saudara kita yang dulu barangkali kita sakiti, adalah minta maaf. Yang paling bagus adalah sebelum orang datang kita sudah memaafkan, yaitu wal'afina anin nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah. Ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal amali minar riya wal lisani minal kadhib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa la tukhfi fis sudur. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit nifak, dari penyakit munafik ya Allah. Bersihkan amal-amal kami ya Allah dari riya ya Allah. Bersihkan lisan kami ya Allah dari kebohongan ya Allah. Bersihkan penglihatan kami dari penglihatan yang khianat ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kami dan penglihatan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah kami ya Allah agama kami, karena agama itu sebagai isma amri, sebagai pedoman segala perkara hidup kami, sebagai pijakan kehidupan kami ya Allah. Wasrif li dunyanya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki dunia kami ya Allah, karena dunia itu adalah sebagai tempat kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbana, perbaiki akhirat kami ya Allah, karena kami nanti akan menuju ke sana ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami dengan tambahan-tambahan kebaikan ya Allah. Setiap langkah, setiap apa yang saya gerakkan sebagai kebaikan di hidup kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kami ya Allah sebagai istirahat dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana, ampuni segala dosa kami ya Rabb. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Tempatkan kami ya Rabbana pada jannatul naim, jannatul ma'wa, firdausmu, dan itu yang kami rindukan setiap malam pada malam-malam Lailatul Qadar. Saya berdoa kepada Engkau ya Rabb untuk mendapatkan ridhamu, untuk mendapatkan ampunanmu, untuk mendapatkan surgamu. Ya Rabbana, terimalah segala amalan-amalan kami dan ampuni segala dosa kami. Akhiri kehidupan kami ya Rabb dengan akhiran husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, min al-aidin al-faizin wal-maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan akan datang lagi. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.